Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, aku Mas Ayu Anapasya dari kelas IKMC Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Kali ini akan membahas mengenai analisis risiko di lahan basah. Berikut cuplikan singkat mengenai lahan basah. Apa sih lahan basah itu? Lahan basah merupakan lahan yang terjadi karena adanya pertemuan air dengan tanah, di mana wilayahnya tergenang air yang dangkal baik itu keseluruhan maupun sebagian. Lahan basah terbagi menjadi dua jenis nih teman-teman. Yang pertama, alami, dan yang kedua, buatan. Di mana lahan basah alami itu dapat berupa rawa, gambut, hutan bakau, sungai, danau. Sedangkan lahan basah buatan dapat berupa waduk, sawah, dan irigasi. Dalam menganalisis risiko di lahan basah, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan. Langkah yang pertama yaitu identifikasi bahaya. Dalam mengidentifikasi bahaya, kita dapat melakukannya mulai dari survei, analisis data, pemantauan lingkungan, dan mengumpulkan informasi. Survei sendiri artinya kita mengunjungi lahan basah atau pemukiman lahan basah yang terkait. Kemudian, mengidentifikasi kira-kira bahaya apa yang ada di daerah tersebut. Selain itu, kita juga dapat menganalisis atau mengidentifikasi bahaya melalui data-data yang sudah ada. Setelah diidentifikasi, langkah selanjutnya yaitu penilaian risiko dan penentuan prioritas. Nah, teman-teman, pada langkah ini kita dapat menetapkan risiko melalui perankingan dari setiap risiko. Kemudian juga kita perlu mempertimbangkan konsekuensi di mana hal tersebut berguna untuk menentukan prioritas. Mengapa kita perlu menentukan prioritas? Hal ini berkaitan dengan keterbatasan baik itu sumber daya manusia, dana maupun hal-hal lain, sehingga kita perlu mempertimbangkan risiko apa yang patut lebih dulu untuk kita selesaikan atau kita kendalikan. Dalam menilai risiko, kita juga bisa menggunakan matriks risiko, di mana dalam matriks risiko ada dua hal yang dimuat. Yang pertama yaitu likelihood atau kemungkinan. Nah, kemungkinan di sini dapat terbagi menjadi almost certain, likely, possibly, unlikely, dan rare. Selain kemungkinan, di dalam matriks risiko juga terdapat yang namanya konsekuensi. Di konsekuensi ini terbagi menjadi 5 tingkatan dimulai dari insignifikan. Di mana di insignifikan ini kerugian finansialnya tuh masih rendah. Kemudian diikuti minor, moderate, major, dan yang terakhir itu catastrophic. Nah, di catastrophic ini tuh yang paling parah, yaitu dapat berupa kematian dan juga kerugian finansial yang paling besar. Berikut matriks risiko yang memuat likelihood dan consequences. Nah, teman-teman, di matriks risiko ini ada 4 tingkatan, yang mana yang paling tinggi itu extreme risk, kemudian di bawahnya ada high risk, di bawahnya lagi ada moderate risk, dan yang paling bawah yaitu low risk. Misal, untuk kemungkinannya itu almost certain, di mana berarti kemungkinan besar itu terjadi, dan konsekuensinya itu catastrophic, di mana menghasilkan risiko yaitu extreme risk. Setelah melakukan penilaian dan penentuan prioritas risiko, maka langkah selanjutnya yaitu menetapkan pengendalian risiko. Nah, teman-teman, berdasarkan hierarchy of controls, ada 5 pengendalian yang dapat dilakukan. Yang pertama, atau yang paling efektif yaitu elimination. Di pengendalian ini dapat berupa penyingkiran dari bahaya-bahaya yang ada. Jadi setiap bahaya yang berkemungkinan untuk menghasilkan risiko itu disingkirkan. Yang kedua yaitu substitusi, di mana mengganti bahan-bahan yang berbahaya dengan bahan-bahan yang tidak berbahaya. Yang ketiga ada engineering controls, dapat dilakukan misalnya dengan membangun pembatas antara daerah lahan basah yang berbahaya untuk ditempati. Selanjutnya itu administrative controls, itu berupa pembuatan peraturan ataupun standar tertentu terkait di lahan basah. Dan yang terakhir yang paling tidak efektif untuk dilakukan yaitu penggunaan alat pelindung diri. Langkah selanjutnya yaitu pelaksanaan dan monitoring evaluasi pengendalian. Nah,
Di tahapan ini dapat dilakukan berupa pelatihan-pelatihan mengenai pengendalian dari risiko yang ada di lahan basah, sehingga terutama masyarakat yang tinggal di lahan basah, mereka mengetahui bahwa di sekitar mereka ada beberapa risiko dan mereka harus mampu untuk mengendalikan risiko tersebut. Yang kedua yaitu pemantauan, di mana agar pengendalian dilakukan dapat lebih maksimal. Berikut referensi yang saya gunakan. Demikian video dari saya, semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.